Kita itu menyadari ternyata hidup kita itu masih belum banyak bermanfaat. Mari kita bisa sehati dengan keluarga, bagaimana bisa bermanfaat, berani berkorban, menyerahkan hidup seperti mungkin ya yang kami teladani dari Yesus Kristus sendiri. Kece People segmen yang ketiga ya, nggak berasa kalau ngobrol gayeng, enak ngobrolnya. Apalagi kita ini bicara seputar bagaimana kita bisa menciptakan kehangatan, kedamaian, dan kita ini Indonesia gitu loh. Mau kita ada di Surabaya, di Jawa Timur, bahkan di luar negeri sekalipun, buat teman-teman yang merayakan Natal pasti ada saat-saat yang ditunggu. Pada saat masa kecil, saya mau tanya sama Pak Anung. Pak Anung ada cerita menarik nggak yang mengesankan, tapi pada saat Pak Anung kecil di momen Natal? Ya, makasih Mbak. Apa ya? Ya, memang kalau pada saat saya kecil itu yang saya ingat, biasanya setiap kali momen Natal itu kan kita di ibadah, di perayaan Natal di gereja itu selalu kita itu ambil bagian ya untuk persembahan ujian lah, atau mungkin drama atau apa, puisi dan sebagainya. Nah, kita itu selalu yang anak-anak itu ya ambil bagian, diminta untuk di situ gitu ya. Jadi ya kadang-kadang ketika mau nampilin ini ya namanya masih ini ya kadang-kadang grogi, takut atau gimana nanti tampil dan sebagainya. Tapi ya kadang-kadang itu membuat terkesan juga ketika apa yang kita lakukan itu kadang ditertawakan karena lucu, tapi juga menjadi berkat. Nah itu yang menurut saya juga. Jadi setiap kali Natal tuh kadang saya sekarang ngapain ini, jadi main drama atau mau nyanyi atau apa gitu. Setiap kali di gereja seperti itu. Jadi kalau waktu kecil ya. Jadi ambil bagian tuh ya di setiap penampilan kegiatan. Ya kalau sekarang memang lebih banyak menikmati ya setelah dewasa. Walaupun sebenarnya dewasa ada juga sih paduan suara bapak, paduan suara ibu-ibu itu juga ada, cuman kadang-kadang karena kesibukan saya jarang bisa ikut latihan karena semuanya itu kan harus latihan ya Mbak Tia. Jadi akhirnya sekarang lebih banyak menikmati. Kalau dulu masih kecil pasti ikut tampil gitu. Waktu Natal tahun ini, Bapak ada permintaan khusus nggak yang Bapak pribadi ingin Bapak dapatkan atau ingin Bapak wujudkan? Ya, kalau saya sih permintaan khusus kalau Natal tahun ini ya Mbak, saya pengen bersama keluarga itu ya, sama istri sama anak-anak itu lebih sehati lagi untuk bagaimana kita itu bisa menjadi berkat bagi sesama gitu. Itu yang permintaan khusus ya. Jadi ya kita itu menyadari ternyata hidup kita itu masih belum banyak bermanfaat. Mari kita bisa sehati dengan keluarga, bagaimana bisa bermanfaat, berani berkorban, menyerahkan hidup seperti mungkin ya yang kami teladani dari Yesus Kristus sendiri yang lahir dan mati untuk keselamatan kita semua. Jadi itu sih yang kami lebih inginkan. Jadi sebenarnya kami tuh pengen apa ya yang bisa membuat lebih bermanfaat hidup kita itu untuk sesama gitu ya. Itu, Mbak. Lalu bagaimana Bapak mengajarkan tentang toleransi di keluarga Bapak, terutama untuk anak-anak? Ya, baik. Ya, saya ngajarkan toleransi ke anak-anak saya ya ini Mbak ya yang pertama saya selalu nyekolahkan anak-anak itu ada di negerinya. Kadang-kadang kan ada keluarga itu yang karena Kristiani sekolahnya itu Kristen terus gitu ya. Nah saya di negerinya karena ya ada tujuan ya supaya kamu belajar beragam, hidup dengan teman-teman yang berbeda dan sebagainya seperti itu. Kemudian ketika berteman dan sebagainya, saya selalu juga mendorong teman-teman itu untuk ya bersahabat dengan siapapun. Kadang-kadang kalau mereka diskusi, ya mereka kok ngomongin gini-gini dan sebagainya. Nah itu saya menanamkan kepada mereka bagaimana ya kamu harus menghormati setiap prinsip, keyakinan teman-teman dan sebagainya, dan bagaimana kamu menjadi berkat teladan sesuai dengan iman Kristiani yang kamu yakini ya gitu. Oke, menarik. Dan ini bisa kita contoh ya Kece People bahwa Pak Anung sendiri sudah menanamkan toleransinya di keluarga. Pak Anung, ini pertanyaan yang harus dijawab dengan cepat. Oh gitu ya. Deg-degan ya sepertinya. Pak Anung, makanan favorit di saat Natal? Sebutkan satu. Rujak. Rujak apa ini Pak?
Kalau saya soalnya makan favoritnya itu rujak cingur ya. Kalau Oh ada gitu, itu baik, rujak ya. Berarti ini menjadi makanan yang ada di Natal kali ini. ya diusahakan. Diusahakan ya, baik. Yang kedua, kado istimewa saat Natal bagi diri sendiri dan juga untuk orang lain. Teman yang baik, tetangga yang yang menerima kami, dan teman yang baik lah, Mbak. Jadi kado saya pikir baju untuk diri sendiri dan juga mungkin perhiasan buat istri enggak ya, tapi teman yang baik. Ya, luar biasa. Yang ketiga, lagu favorit yang dinantikan dan selalu ada saat Natal. Ya, senang mendengarkan lagu Oh Holy Night gitu ya. Atau ya hampir semua lagu-lagu yang ritmenya lembut seperti itu menenangkan dan membuat kita lebih merasakan menghayati kedatangan Sang Juru Selamat gitu. Oke. Pertanyaan cepat yang terakhir. Pernah merayakan Natal di mana saja? Kalau di luar kota disebutkan, kalau di luar negeri disebutkan. Pernah di Malang, di rumah, kemudian di Amerika pernah. Di Amerika pernah? Pernah ya. Wah, menarik ini. Apa perbedaannya merayakan Natal di Indonesia dan di luar negeri? Terutama di Amerika. Di Amerika itu unik gitu ya, cara tradisi pembagian kadonya, lalu ada makan budaya makan kalkun itu kayak itunya ya, Thanksgiving Day ada sebelum Natal itu ada yang Black Friday atau apa itu yang dimana murah sekali itu semua itu cepet-cepetan jam 4 pagi itu semua sudah nungguin di mal-mal untuk ngambilin semua. Gitu iya, ya? sel-selan semua. Pokoknya banyak di Amerika itu macam-macam, ini ada Halloween dan jadi saya sekali di Amerika lihat banyak, dan ya saya bersyukur pembimbing saya waktu di Amerika itu mengenalkan budaya yang di sana kepada kami semua. Natal di sini itu seperti ini loh, seperti ini, sehingga ya kami menikmati Natal yang berbeda saat itu di Amerika. Oke, ini jadi pengalaman tersendiri dan berkesan gitu ya, merayakan berkesan, Natal di negara lain. Ya. Baik, kemudian closing statement ini Pak Anung berkaitan dengan Natal di tengah pandemi. Apa yang ingin Bapak sampaikan termasuk kepada keluarga, Sivitas Akademika UNESA dan juga masyarakat? Ya, baik Mbak Tia. Mungkin closing statementnya biarlah di Natal tahun ini ya kita masih masa suasana pandemi, marilah kita selalu mengucap syukur ya dengan segala keadaan yang apapun kita terima. Saya tetap meyakini bahwa apapun yang terjadi atas hidup kita itu seizin Tuhan. Dan Tuhan punya rencana di balik semuanya itu, sehingga dengan pandemi ini pun mari kita terus belajar untuk bagaimana bersyukur, kita ambil sesuatu yang positif, kita nikmati hal-hal kecil yang Tuhan berikan dalam hidup kita, sehingga kita tidak pernah kehilangan sukacita dalam kondisi apapun, miskin, kaya, punya uang, nggak punya uang, sehat, sakit, kita mau belajar untuk selalu bersukacita dan bergembira karena Tuhan atau Allah, Tuhan itu baik untuk kita semua. Saya kira itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Anung. Oh ya Pak Anung, Hari Ibu ini kan di bulan Desember berdekatan dengan Natal di tanggal 25 Desember. Dan Bapak juga akan pulang gitu ya ke Malang. Apa yang ingin Bapak ucapkan di Hari Ibu yang sudah kita lewati dan juga di Natal ini? Kalau jujur sih Mbak Tia, sebenarnya saya nggak ada khusus untuk Hari Ibu biasanya ya, karena saya mengasihi ibu saya atau istri saya. Setiap hari saya mengasihi, jadi tidak ada momen. Tapi ya saya yakin momen berterima kasih itu nggak setiap hari dilakukan. Ya betul ya. Ya tapi karena ada Hari Ibu, nggak ada Hari Bapak Mbak ya. Jadi saya manfaatkan untuk ya memuji, mengucap syukur untuk ibu saya yang sudah membesarkan saya, mendidik saya, juga istri saya yang mendampingi saya baik dalam suka maupun duka. Ya saya ucapkan di momen itu gitu, karena ya itu momen yang khusus, ada Hari Ibu, nggak ada Hari Bapak. Saya nunggu ada Hari Bapak itu semua. Nanti pada saat ada. Tapi sebetulnya ada hanya ya. Saja mungkin tidak semua familiar dengan nggak di tanggal merah, nggak di tanggal merahkan. Nggak di tanggal merahkan. Yang Hari Bapaknya. Baik, terakhir Pak Anung boleh mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru kepada KC People yang saat ini menyaksikan podcast Bincang UNESA bersama kita. Ya, baik. Saya Anung Priambodo, saya pembina unit kegiatan Kristen Protestan di UNESA, mengucapkan Selamat Natal tahun 2021 dan menyambut Tahun Baru 2022 untuk semua Sivitas Akademika di Universitas Negeri Surabaya, juga seluruh
KC People yang setia mengikuti mendengarkan acara KC TV, KC Radio ini, dan biarlah di tahun ini kita semua semakin terus bersuka cita karena setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Terima kasih Ya, Pak Anung, sama-sama, luar Mbak biasa Tia. doanya, doa baik, dan tentunya ini doa buat kita semuanya. Apalah arti sebuah perbedaan kalau kita tidak bisa mewarnainya dengan persamaan-persamaan ataupun perbedaan yang lebih indah gitu ya. Ya, Pak ya, Anung, salam hormat saya untuk keluarga Sama-sama, di Mbak. rumah, Terima buat kasih. ibu, Ya. buat anak-anak, dan juga semuanya teman-teman di UK3P, Ya. UK4 Ya, yang juga turut berbahagia menyambut Natal. doa Mudah-mudahan saya selalu juga sehat. untuk seluruh kru ya KC selalu sehat, sukses, bahagia selalu, Mbak. Amin, terima kasih Bapak. Dan KC People, tidak terasa 3 segmen ngobrol bareng dengan Bapak Dr. Anung Priambodo SPD MPSIT yang juga seorang pembina dari unit kegiatan kerohanian Kristen Protestan di Universitas Negeri Surabaya. Dan Pak Anung juga mengajarkan banyak hal kepada saya dan juga KC People. Bertoleransi itu penting karena kita hidup di Indonesia, dan dimanapun kita berada, yang namanya hidup berdampingan damai dengan kondisi apapun itu sangat luar biasa, bisa membuat kita sebagai manusia seutuhnya. Damai Natal di tengah pandemi. Terima kasih Pak Anung di penghujung Bincang UNESA podcast kita kali ini. Saya juga ingin terima kasih sekali lagi ke Bapak dan juga kru KC Media yang sudah selalu membersamai kita di belakang layar. Saya Tia Ezer, mohon pamit undur diri. Terima kasih sudah selalu setia stay tune. Yang belum subscribe silakan subscribe, dan juga jangan lupa kita juga punya akun Instagram Pak Anung di UNESA TV dan juga UNESA Radio. Saya Tia Ezer pamit. Terima kasih. Sampai jumpa. KC Radio.